Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas topik yang sangat penting, yaitu sistem agribisnis kelapa sawit di Indonesia. Tahukah kamu, kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan unggulan yang punya peran besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, subsektor perkebunan menyumbang sekitar 3,88% terhadap PDB nasional. Dan Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58% dari total produksi global. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem agribisnis kelapa sawit bekerja, mulai dari hulu hingga hilir. Dalam sistem agribisnis, semuanya dimulai dari subsistem input atau bagian hulu. Di tahap ini, disiapkan segala kebutuhan produksi, mulai dari benih unggul hasil persilangan Dura X piscifera, pupuk organik dan anorganik, lahan, alat dan mesin pertanian, hingga tenaga kerja dan pabrik pengolahan. Selanjutnya masuk ke subsistem on-farm, yaitu tahap budidaya di kebun. Kegiatan di tahap ini meliputi pembibitan awal dan utama, pemilihan bibit terbaik, penanaman saat awal musim hujan, serta perawatan tanaman. Perawatan dilakukan dengan pemupukan, pemangkasan, penyulaman tanaman mati, dan pengendalian hama serta gulma. Semua ini sangat menentukan produktivitas dan kualitas hasil panen kelapa sawit. Setelah sawit dipanen, prosesnya berlanjut ke subsistem off-farm atau bagian hilir. Buah sawit yang matang diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO). Dari hasil olahan ini, dihasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, margarin, biodiesel, kosmetik, dan sabun. Hebatnya, limbah kelapa sawit pun tidak terbuang. Tandan kosong bisa dijadikan pupuk organik, tempurung buah menjadi arang aktif, dan pelepahnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Inilah yang membuat industri sawit menjadi efisien dan berkelanjutan. Semua kegiatan agribisnis sawit tentu tidak lepas dari subsistem pendukung. Di sini berbagai lembaga berperan penting, mulai dari pemerintah, investor, lembaga keuangan, koperasi petani, hingga lembaga penelitian. Dukungan infrastruktur, pembiayaan, dan kebijakan yang baik menjadi kunci keberhasilan industri sawit nasional. Kesimpulannya, sistem agribisnis kelapa sawit adalah rantai yang saling terhubung. Dari input, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran dan dukungan kelembagaan. Jika semua subsistem ini berjalan selaras, maka industri sawit Indonesia akan terus berkembang, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi besar menuju Indonesia Emas 2045.